Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut nih, ya. Sebelumnya kali ini saya membawakan lagi yang berjudul BGP Attribute dengan menggunakan ASPED. ASPED ini merupakan jenis BGP Attribute well known mandatory, ya, dimana ini merupakan rute yang dipertukarkan menggunakan BGP. Atribut ini menunjukkan perjalanan paket dari awal hingga akhir. Perjalanan paket ini ditunjukkan secara berurut dan ditunjukkan dengan menggunakan nomor-nomor AES. Dengan demikian akan tampak melalui mana saja sebuah paket data berjalan ke tempat host. Kemudian di sini yang akan kita konfigur yaitu router 2 dengan BGP Attribute Autonomous System Path. Dalam hal ini dia bekerja seperti read, yakni menggunakan hop count. Bedanya adalah pada BGP yang dihitung merupakan jumlah Autonomous System Number yang dilewati, maka yang paling sedikit akan dipilih sehingga agar jalur yang digunakan melalui router 5 terlebih dahulu, maka jalur router 2 dan router 3 dibuat seolah-olah melalui autonomous system yang banyak, sehingga tidak akan dipilih sebagai jalur utama. Pada contoh ini saya akan menambahkan saya akan men-set sebuah ASPED nya seolah-olah lebih besar, seolah-olah lebih banyak, sehingga dia tidak akan dipilih. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita lihat pada konfigurasi. Sebelumnya di sini saya juga sudah mempunyai konfigurasi awal, sama seperti pada BGP Attribute dengan menggunakan multiple exit discriminator. Jadi di sini saya hanya akan menambahkan untuk konfigurasi BGP Attribute dengan ASPED pada yang dikonfigurasi pada router 2. Pada saurannya di router 2 di sini saya sudah mengkonfigurasi IP address, sama di sini saya menggunakan routing protokol JRP untuk network 2, 12 dan 25 agar IP loopback 2 dapat diping dari router lain. Di sini saya juga menggunakan root reflector client sebagai root reflector kliennya, yaitu neighbor 5 dan neighbor 1. Begitu juga pada router 3 saya menggunakan root reflector client, dan saya juga menggunakan routing protokol EGRP. Ya, seperti yang terlihat IP addressnya sudah ada. Di sini juga EGRP-nya sudah ada. Dan untuk routing BGP-nya saya menggunakan root reflector dan next hop self untuk neighbor 4 dan neighbor 6. Oke, kita juga di router 5, router 1, router 6 dan router 4. Sekarang saya akan menambahkan, atau sebelumnya saya akan verifikasi untuk IP BGP di router 2. Terlihat jika dia menuju destinasi network 44, dia memiliki 2 next hop, yakni 555 dan 232323.3.
dimana tanda lebih besar di sebelah kiri menunjukkan bahwa next hop yang terpilih adalah 23232323.3, yaitu melalui router 3. Dan jika kita trace route dari router 1 menuju destinasi 44 dengan source-nya 11, lihat dia hanya memiliki 3 hop, yaitu dari router 1 menuju router 2, langsung router 3 dan sampai di router 4. Sekarang kita akan memanipulasi jalurnya agar dari router 2 dia melalui router 5 terlebih dahulu, kemudian router 6, kemudian router 3, baru sampai di router 4, yaitu dengan menggunakan atribut atau nama sistem pad. Oke, sekarang kita akan konfigurasi di router 2. Sini kita masuk ke, yaitu menggunakan route map. Banyak sekali untuk menunya. Oke, di sini saya menggunakan route map untuk mengklik. Kita pun masuk ke dalam route map command. Oke. Route map. Di sini saya menggunakan bootnya yaitu AS. Kemudian saya sudah berada di mode konfigurasi route map. Sekarang saya men-set sebuah AS pad untuk prevent string for a BGP aspect attribute. Kemudian di sini prevent. Oke, di sini saya menambahkan prevent set as pad prevent untuk AS numbernya yaitu 23 23 23 23. Oke, ini jadi di sini ditujukan agar menambahkan SA atau nama sistem padnya menjadi lebih banyak sehingga jalur tersebut tidak akan dipilih. Selanjutnya saya masuk ke router BGP dengan atas nama sistem 12 pada router 2, dan untuk mengaplikasikannya saya akan menambahkan pada neighbor 23 dimana di sini route map. Jadi nama yang kita buat adalah AS, kemudian di sini saya apply-nya untuk incoming route. Oke, sekarang kita coba clear IP BGP agar memaksa BGP menghapus routing tabelnya dan mereset BGP session. Sekarang kita lihat untuk show IP BGP. Oke, seperti yang terlihat pada network 44 dia memiliki dua network address, yakni 23.23.23.3 dan 5.5.5.5.5, dimana tanda lebih besar di sebelah kiri merupakan network next hop address yang terpilih yaitu 555. Ini dikarenakan pada network 2323 pada nilai
kecepatnya lebih besar dibandingkan pada network Netscope address 5.5.5. dan jika kita trace route dari router 1 untuk membuktikannya 44 dengan source-nya 11, lihat dia sekarang memiliki 5 hop, yakni dari router 1 menuju router 2 menuju router 5 menuju router 6 menuju router 3 dan terakhir sampai di router 4. Oke teman-teman, karena tadi kita membuat autonomous system pad-nya seolah-olah lebih besar dari link router 2 dan router 3, maka network tersebut, jalur ini tidak akan dipilih sebagai jalur utamanya, melainkan dia akan memilih router 5 terlebih dahulu, baru menuju router 6 dan router 3 terakhir sampai di router 4. Teman-teman, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Jika ada saran dan kritik silahkan diberikan di blog saya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.